to Magna Talks Beauty. Hai everyone, ketemu lagi bersama kami. Aku Syahnas. Ada siapa di sini? Aku siapa ya? Aku Siapa ya? Seremani. Dan juga ada Ucita. Hai, aku Cita Pohan. Hey girl. Hi girl. How are you? Hejo. Aku hari ini dress code-nya Huh? adalah menjadi gemat. Gemat style. Wow. Pakai celana Hari daleman terus pakai kayak outer kemeja gitu. Kamu terlalu Aku manis adalah untuk gemat. jadi gemat. Gemat tuh agak sedikit lebih. Aku gemats jadinya. Oh iya Gimana? bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi ada gemat di sini. Gemats ya, di plural. sini. Gemat ya. dan gemats. Iya, Plural. gemat dan gemat ini sendirian. Nah lu dikeroyok sama gemat. Gak masalah. Asik. Gak masalah cuy. Gak masalah, tetap shining, shimmering, splendid. Oh, ngomongin yang shining tapi kita ngomongin kristal dong karena ada Ucit di sini. Aduh, iya ya, langsung penggemar. perbatuan nih ya obrolannya ya. Perbatuan.com. Emang kenapa sih penasaran sama Aku kristal? penasaran kenapa sih lo pilih maksudnya kristal sebagai Ini aku- salah satu Wait, you're wearing them? self-healing. Yes. Dan match Aku sama suka, baju. aku tuh lagi suka pakai aksesoris yang terbuat dari kristal beneran gitu ya, maksudnya batu alami gitu. Awalnya gara-gara pandemi, banyak orang kan pada ngoleksi tanaman, Yeah. terus punya piaraan baru. Nah, aku tuh punya tanaman tuh pada mati semua. Aku Yes, jadi akhirnya aku mencari piaraan yang tidak perlu dikasih makan, tidak perlu disiram gitu. Belilah gue tuh batu-batuan karena cantik dan estetikanya sesuai lah sama dekorasi di kamar Oke. gue. Awalnya cuma 3, lama-lama kok cantik banget ya, batu-batu ini tuh hasil apa ya, itu istilahnya kayak souvenir from the earth gitu. Wow. Karena kan batu-batu kristal cantik itu kan emang adanya begitu gitu, dari sananya begitu gitu, Yeah. bukan buatan manusia kan. Jadi aku ngeliatnya tuh kayak kok indah banget ya ciptaan Tuhan ada di alam tuh bisa bikin bentuk cantik kayak gini. Akhirnya jatuh hati lah gara-gara itu awalnya. Jadi dari mata dulu. Tadinya cuma buat hati. estetika aja, tapi lama-lama akhirnya kedaleman. Karena akhirnya gara-gara ngeliatin si kristal-kristal itu dan ngeliat kayak oh ternyata ini bisa bikin calm ya, bisa calming my mind gitu pada saat ngeliatin, terus gazing si kristal-kristal itu dengan cantiknya gitu. Terus lama-lama akhirnya cari tahu kenapa sih kok kristal itu spesial banget. Ternyata ada higher vibration energy yang bisa mempengaruhi kita juga gitu. Akhirnya ngulik-ngulik deh dari situ. Itu gitu. ngaruh banget ya. Maksudnya apa sih perasaan apa sih yang bisa dihasilkan dari si kristal-kristal ini gitu? Kalau secara awamnya aku jelasin ya, kalau secara awamnya aku bisa jelasin ke orang pada saat ditanyain hal yang sama, aku selalu bilang si batu-batu ini itu kan hasil alam yang terbuat dari segala macam bahan alam yang ada di dalam bumi gitu kan ya, yang itu punya vibration level yang tinggi gitu. Jadi istilahnya kalau suara kayak ada ultrasonik, ada supersonik gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ingat lumba-lumba, dia itu kan punya dan kelelawar gitu ya, dia punya suara yang kita nggak bisa dengar, tapi sebenarnya vibrationnya itu di atasnya kita. Frekuensinya di atasnya kita, maka kita nggak bisa nangkep itu secara langsung. Sama sebenarnya seperti si batu-batuan ini, dia tuh nge-vibrate energi yang kita sebenarnya nggak bisa langsung lihat, tapi kalau misalnya di scan gitu atau kayak dipindah gitu sebenarnya ada energinya dan itu mempengaruhi energi kita karena kan satu sama lain nih. Kita saling mempengaruhi energi satu sama lain kan. We vibrate, we Gitu. vibe. We vibe. Gitu ceritanya. Dan itu membantu ke healingnya karena menenangkan. Karena iya, Atau- jadi kalau misalnya dari I don't know. gini kalau dari angle energi, Awam. celah. Ini aku kan juga masih ngulik ya sebenarnya. Yeah. Cuman kalau dari angle energi, kita itu kan otak kita itu kan juga ada level-level ininya ya. Vibrasinya tergantung dari tingkat kita lagi kalem atau lagi relax atau justru lagi marah gitu. Nah, somehow pada saat kita mencapai getaran atau vibrasi yang kita lagi relax, vibrasi kita tuh naik tuh ke vibrasi yang akan match dengan si vibrasinya kristal-kristal ini. Jadi itu higher vibration dibilangnya. Dan higher vibration itu dan ketika kita bisa ketemu match di level di vibrasi tersebut,
Nah, disitulah si kristal itu bisa mempengaruhi atau bisa memberikan efek yang bagus buat baik. kita gitu. Oke, that's nice. Jadi bisa dibilang itu tools juga sih untuk membantu kita lebih relax, lebih nggak stres. Secara kan setahun kemarin kan kita kalang kabut roller ya, Bun. coaster ya buah hidupnya. Aku sih nggak stres, denial Gitu bener. Nggak stres sama sekali. Waduh. Oke, baik Bun. Gitu. Nah, yang namanya juga usaha, pengen Iya lebih lah, tenang, lebih babes. relax. Betul sekali. Tapi kan? setuju sih punya peliharaan-peliharaan seperti ini membantu Ya, peliharaan mental seperti health ini. banget. Maksudnya kayak ya gue dengan anjing gue, lo dengan Iya. sebenarnya anjing lo abis itu gue ambil. Oh, sempet ada ini Iya, perbarteran pertukaran. kayak gitu. Ada ini apa namanya pertukaran barang Hewan Barang peliharaan. ilegal. hewan pelihara. Hewan nggak ilegal kok, bolu nggak ilegal. Legal Iya, kok bolu. legal, ya. Hai bolu lagi ngapain? Kayak nonton. Tapi kan lo ngomongin self healing nih. Emang what sorts of trauma sih yang pernah lo alami sampai lo merasa lo harus Ya, you need this di healing. healing ke sini? Trauma. Ini kalau ngomongin trauma udah siap untuk 5 episode gak nih? Bismillah yuk. Bismillah yuk Tapi guys. bersambung. Kayak kita masih di show baru Like deh for guys. part 2 gitu. Heeh, kan katanya. Sebenarnya momennya itu karena akhirnya di pandemi kemarin nggak bisa kemana-mana, mobilitas terbatas. Terus jadi harus ketemu sama diri sendiri lebih banyak. Oh ya. Karena nggak bisa cari distraction untuk pergi kemana-mana. Period. Iya kan, jarang ketemu orang-orang. Akhirnya yang ditemuin diri sendiri melulu. Pandemi ini berat sih emang untuk Iya kan? extroverts. Ya. Terutama itu. Terus udah gitu akhirnya nyari-nyari cara supaya badan rasanya lebih nyaman. Ya kan, rasanya lebih enak, rasanya nggak kayak stressful melulu gitu. Tapi dibalik itu semua sih sebenarnya kalau dilihat yang mau di heal apa, justru itu pertanyaan aku juga. Karena itu yang sedang aku cari, makanya kayak nyobain ini, nyobain itu, nyobain macem-macem lah untuk memperbaiki memperbaiki perasaan kali ya. Iya sih, karena memang kayak kalau kita ngomongin self healing tuh itu kayak ongoing process. Yes. Emang trauma yang dari dulu kita kumpulin sampai dengan umur kita segini, Yes. Iya, itu tuh banyak for sure. banget ya. Even kayak umur segini ada aja lagi trauma yang dibikin-bikin. Iya. Maksudnya kayak dengan dunia sosial media, maksudnya kayak oke, you put yourself out there, apalagi dalam pandemi, kayak kalau misalnya lo mau bersosialisasi sama seorang, sosialisasi dengan orang, lo harus lewat online gitu. Iya. Pasti ada aja gitu loh komen-komen yang gak enak, Iya. kayak terutama nih ya, terutama banget yang lagi marak ya, body shaming. Dan iya. itu apa ya, kayak gue sebagai kayak figur yang sangat meledak-ledak dan yang pede gitu, Out loud Gua kayak sih, gemat ya. kayak gue sih ngerasanya gue nggak pernah dapet komen yang kayak menyakiti hati gue banget gitu sebenarnya. Cuman gue dengar dari teman-teman gue tuh mereka malah yang kesannya tuh gue ngerasa lo biasa aja kok, misalnya kayak lo nggak gendut, lo nggak jelek gitu misalnya, tapi mereka malah dapet komen-komen yang jahat gitu kayak wow, that really traumatized you, huh? Sampai parah banget, kayak ada teman aku yang kayak gue trauma online, gue dikatain terus kayak muka gue diambil untuk jadi identity theft gitu online, jadi dia nggak mau ngepost anything on social media. Serem ya. Oh, muka itu kan like another trauma gitu Iya. sekarang. Jadi kayak kayak trauma tuh nggak akan bisa berhenti. And I do feel like trend healing tuh sekarang naik gara-gara kita di-convert sama diri sendiri, jadinya kayak semuanya terbongkar. Gitu sih, terbongkar banget. Setuju. Gue ngerasa gitu sekali. Lo ada gak yang kayak gitu, Nes? Momen-momen seperti itu selama pandemi? Selama pandemi, wah banyak. Bener kan 5 episode kan. Asli. Enggak. Tapi kalau misalnya gue ngomongin kayak bullying gitu ya, sebenarnya bullying kan emang datangnya dari dulu juga gue udah ngalamin bullying. Maksudnya nggak cuma online bullying, tapi juga dulu gue bisa ngomong kita, tapi gue yakin sih semua orang juga pasti pernah merasakan gitu. Apalagi kalau misalnya ngomongin body shaming ya, even gue tuh dapet gitu, sering. Dan mungkin kalau gue bingungnya karena gue kan not a skinny girl juga, tapi gue nggak bisa digolongkan juga besar gitu. Jadi kayak I'm in between. Jadi kadang tuh gue kayak insecurity level gue juga gede banget. Karena
ya gitu loh, kayak lo nggak bisa please everyone in the first place itu kan, karena dan pas modeling pun gitu, apalagi di awal karir modeling tuh itu ribet banget karena gue nggak skinny dan gue nggak plus size, jadi back then gue kayak harus ikut satu kategori, dan ya itu yang mulut-mulut seperti itu yang bikin gue waktu itu traumatized banget. Tapi to think that you're not skinny tuh bagi gue agak baffling sih. Kayak menurut gue di mata gue tuh you're a skinny person aja gitu. And it doesn't mean that it's bad or like it's good. You're just skinny. Tapi mungkin emang industri sangat cruel dan media sangat jahat. Jadi kayak apalagi ya itu sih karena lo tahu lo bergerak di industri entertainment dan semua showbiz ini kayak di mata lensa tuh lo harus gini gitu loh. Harusnya banget gitu ya. harus gini nih. Karena di kamera akan naik berapa kilo? 3 kilo, 4 kilo. 3 sampai 5 kilo gitu kan. Lo juga dibilang gitu enggak dulu? Tapi yang menarik tadi yang pas Ines bilang namanya, gue ngerasa skinny. Gue ngerasa nggak skinny. Padahal kita ngelihatnya permisi sebelah mana ya. Gue tuh pernah ngobrol sama seksolog dan psikolog Mbak Zoya Amirin. Oh my god, I love her. Yes, pernah ngobrol sama dia dan dia bilang 80%, gue lupa ya persentasinya angkanya berapa, tapi kurang lebih kayak 70-an sampai 80% perempuan, terutama perempuan ya, itu merasa tubuhnya gemuk. Ya, dan itu feelings yang real. Jadi kita nggak, kalau pada saat kita ngomongin gemuk atau kurus, itu kita nggak bisa cuman bilang timbangan aja angkanya berapa, atau kayak body mass indexnya aja berapa. Tapi pada saat itu hubungannya sama seseorang merasa dia gemuk atau kurus, dia akan merasa lebih gemuk gitu. Jadi berapapun berat badannya, pasti ada tuh momen 80% perempuan akan kayak ngaca terus, tembem banget sih aku tuh, gitu. Dan itu tuh kayak apa ya, kayak mungkin terjadinya karena turun temurun dan juga karena secara budaya kita tuh suka jadiin masalah gemukan dan kurusan atau bentuk tubuh atau berat badan tuh basa-basi. Jadi itu tuh kayak small talk, padahal sebenarnya big effect banget di dalam tubuh, di dalam diri orang-orang yang dengar gitu. Jadi even mau berat badannya berapapun, dia akan ngerasa gemuk, dan itu nggak bisa kita bilang, kok lo ngerasa lo gemuk sih, lo kan nggak gemuk, nggak bisa, karena di dalam pikirannya kayak kamu Dennis, kamu pasti mikirnya valid kan, perasaan lo nggak skinny itu valid kan? Iya, karena itu hubungannya sama persepsi dan hubungannya juga sama, iya kalau misalnya dibilang trauma ya, sama penilaian yang kita punya terhadap diri kita sendiri gara-gara budaya sekitar kita yang dari umur 0 sampai sekarang tuh kita bawa gitu. That's true. Yes. Dan kayaknya aku rasa akhirnya healing, akhirnya wellness itu jadi menarik gitu ya sekarang, dan mulai banyak dicari sama orang karena kita tuh udah mulai sadar kalau itu tuh sebenarnya bukan aslinya pemikiran kita, tapi itu udah kayak program-program dari orang yang nempel di kita. Terus kita baru ada nih satu titik di mana satu orang mulai conscious, satu orang mulai aware, teman-temannya juga jadi mulai aware nih, kayak collective consciousness itu. Jadinya mulai akhirnya, oh iya juga ya, jangan-jangan selama ini gue mikir kayak gini tuh bukan karena gue yang memberi penilaian kayak gitu ke diri gue, tapi karena orang bilang gitu ke gue. Iya sih. Gitu. Which kalau menurut aku sih itu hal yang bagus ya, kita udah mulai mengarah ke sana nih, awareness sudah makin gede, consciousness sudah makin rame-rame gitu. Jadi mudah-mudahan sih arahnya ke arah yang lebih baik. Lebih kayak bisa lihat big picture, bisa lebih apa ya, objektif terhadap pendapat-pendapat kita sendiri juga tentang diri kita. Ya sih, senang ngelihatnya, dan kayak untuk melihat lingkungan juga yang super mendukung, seperti kayak mungkin kayak fashion brands lebih inklusif, beauty brands lebih inklusif, sinema gitu juga inklusif, tuh membantu banget untuk membentuk persepsi yang baru tentang diri kita sendiri yang nggak terlalu jahat gitu sih ya. Dan representatif gitu ya. Karena gue dari dulu tuh gemuk kan. Emang I was a chubby baby, dan kayak I also didn't care about like what I eat atau what I do. Tapi gue tuh selalu dibilang nyokap gue, kamu kurangin dong makannya tuh kayak umur 12-11 gitu. Sebenarnya gue yang kayak I don't care if I have a like a big tummy, so be it gitu. Kayak gue masih bisa lari gitu.
Cuman pasti ada aja kayak microaggressions, ya kan, yang ada untuk diri sendiri. Karena kalau gue tuh punyanya kayak, no I'm not fat, I'm just big boned. No I'm not fat, I'm just bongsor gitu. Tapi sebenarnya kayak gue sekarang sih ngerasa ya emang kenapa kalau misalnya emang gue gemuk ya nggak apa-apa gitu. Terus kenapa? Begitu sih. That's true. Kalau Ucit pernah punya pengalaman kayak gitu gak sih dari kecil? Ada sih pasti kayak arahan gitu ya, kayak dari orang tua gitu bilang kayak udah stop makannya jangan kebanyakan gitu. Apalagi kan aku tumbuh besar sama kakakku yang perempuan juga, yang dia tuh badannya dari kecil sampai sekarang tuh langsing. Wah itu adikku sekali. Padahal kan istilahnya kita di rumah yang sama, makan makanan yang sama, di treat yang sama kan sama orang tua kita gitu. Tapi tubuh tuh nggak semudah itu gitu, bukan cuman kalori masuk terus lo bakar lagi. Oke, itu tubuh fisikal, tapi you yourself as a whole, you're not just your body, tapi you're also your mind and soul. Nah di wellness atau di healing, di situ tuh kita berusaha untuk nyatuin mind, body and soul. Dan itulah yang kalau menurut aku sih makin kesini bikin aku penasaran dan makin ngulik, karena rasanya jadi lebih nyaman ketika kita tujuannya tuh untuk nyeimbangin mind, body, and soul tadi, bukan sekedar memaksa my body untuk jadi kriteria tertentu. Karena kalau mau dikejar bisa gitu, maksudnya mau BMI mau dikejar bisa, berat badan timbangan mau dikejar bisa, tapi bahagianya itu dan perasaan dan efeknya itu kayak gimana. Padahal kan kita hidup kan bukan cuman fisik aja, tapi juga kita punya pikiran dan punya jiwa itu tadi kan yang juga harus diseimbangin gitu. Jadi kalau sekarang sih aku lebih ke itu kali ya, pengen berusaha untuk ngimbangin ketiganya gitu. Karena aku udah pernah di posisi ngejar body tuh udah pernah, dan sampai di momen gue mikir kayak dulu tuh gue ngapain ya gitu, gue ngejar apa ya, ternyata gue cuma ngejar angka timbangan, ngejar progres berupa data, which kita kan manusia bukan angka ya, gitu. Complexity kita jauh banget ya dibandingkan angka ya. Lagian juga mau seberapapun angka yang ditunjukin, emang itu akan bikin kita mikir apa sih tentang hidup kita, emang itu pasti langsung bahagia. Iya, kita kan bukan formula matematika Kak, bukan aljabar ya. Sorry banget, kita bukan aljabar. Sorry Jabar. Bye. My God. I'm not gonna go to Kumon for myself. Udah mana gue juga gak suka matematika lagi. Iya, bye. Sembawa. Aduh, aku suka banget lagi. Tapi kalau ngitung duit bisa. Beda. That's a different kind of math. Beda. You know what I'm saying? Lebih banyak, lebih happy. Yang susah emang ngurangin daripada banyakin. Iya, mending kan kayak tambah-tambah aja ya, plus. Kita ngitung uang aja lah. Iya sih. Yeah, that's so true. Tapi kalau kembali ke pertanyaan healing dan juga valuing yourself, itu seperti tadi gue sempet bilang, kalau ini kan sebenarnya ongoing proses ya. Tapi kalau misalnya kalian nih berdua menurut gue adalah representatif dari gue bisa bilang perempuan besar badannya, tapi kalian punya confidence dan punya semangat untuk memberikan energi yang luar biasa ke perempuan-perempuan lain gitu. Kalian kalau misalnya mau put the message out there, what sort of message sih yang lo emang pengen ngasih tahu kalau ke dunia perempuan harus tahu gitu? Karena emang itu tadi yang Ucit bilang ke gue itu mengingatkan gue banget sih, kalau ya gue juga harus sadar ya gitu kalau emang gue yang dibuat merasa gemuk, padahal mungkin gue tidak gemuk gitu. Tapi akhirnya gue brainwashed by this industri mungkin ya. Ya bisa jadi. Tapi and like who is to tell you you're fat anyways? Kayak kalau misalnya lo lagi ngerasa I'm happy where I am, I like how I am, ya udah just be happy. Dan kayak kalau misalnya ada kamu sendiri yang kayak bilang kayak oh I feel fat, terus lebih ke, kalau gue sih ya mantra gue adalah so what gitu. Ditanya aja emang kenapa kalau misalnya lo ngerasa gemuk atau kalau lo ngerasa gimana gitu, kayak does it affect your day? Kalau misalnya enggak ya udah just go on with your day. Kalau gue sih gitu mantranya. But silahkan gemats dengan kata-kata mutiaranya. Gemats sekarang gemats ya. Apa ya, kalau aku sih mikirnya sekarang kayak lebih gini sih, pengen lebih sadar aja dan pengen gitu orang-orang di sekitar gue dan lebih luas lagi tuh juga jadi lebih sadar atas apa yang terjadi pada dirinya, bukan cuma tubuhnya doang tapi dirinya juga gitu. Supaya kita bisa memaknai semuanya itu dengan lebih utuh gitu, as a whole person gitu. Karena
ya lagi-lagi balik ke tadi gitu, kita bukan cuman our body tapi juga our mind and soul gitu. Dan aku rasa kalau misalnya banyak orang udah lebih bisa mengimbangi itu semua, bully, body shaming itu juga otomatis akan berkurang. Otomatis akan berkurang karena kalau misalnya kita udah kayak masing-masing seimbang nih, kita juga nggak pengen kan ngejatuhin orang lain, nggak pengen ada kayak ngerasa itu hal yang lucu karena kita juga jadi lebih peduli perasaan orang lain, empati dan lain-lain. Jadi itu sih mungkin lebih punya kesadaran aja sih atas diri sendiri. Yeah, that's true. Karena the beginning of self love is self awareness. That's what I always say. Lebih baik tahu diri sendiri, kenal diri sendiri, habis itu jadi bisa lebih menyayangi, bisa lebih merawat, dan bisa lebih menghargai. Oh, exactly. That's cute. Oh, that's lovely. That's so lovely. Oh my god, itu gemas. Loves it. Ya, satu ngomongin satu hijau. My color. Gemes sendiri. Tapi terima kasih ya Uci udah datang dan juga udah spread emang bener ya dibilangnya positive vibes. Kalau udah asik obrolan itu udahan gitu. Sebel ya? Iya nih kalau udah baru asik malah udahan. Emang gitu emang talk kayaknya gue mau bikin rasanya. perubahan deh di makna talk beauty. Bikinnya jadi sejam. Jadi sejam ya. Iyas better Boleh, watch out. boleh. Yes. Nanti kita gusur Iyas. Iya, kita We don't bisa care ya. about Iyas. Iya. Oh my god. Thank Yes. you ya semuanya you, yang udah Coach It. nonton. Semoga dari apa yang kita omongin ini juga bisa memberikan sedikit gambaran lebih luas di luar sana lah untuk lebih Untuk kalian semua untuk lebih conscious. aware. Yes. Aware. By the way, before we go, so before you go. Cie, lagu TikTok. Halo TikTokers. Kita di sini ada Talks Beauty Card. Alright. Jadi untuk menutup Kak Ucit boleh silakan pilih satu dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ini bukan kartu-kartu tarot gitu. Di sini Bukan. ada Tidak. enggak sih. Cuma Bukan. ada human card, future card, emotion card, beauty card, dan past card. Aku ini deh yang matching sama bajuku ya. Asik, hejo. Ini cuman aku doang yang ngambil, kalian enggak? Iya, enggak, Oh my emang. God, curang Tadi banget. kita udah ngambil banyak. Udah bosen. What is the weirdest thing in your bucket list? Oh, what The is it? weirdest thing in my bucket list? Apa ya yang aneh ya? Kayaknya Lo mau punya baby anaconda mungkin? My anaconda don't. weirdest thing in my bucket list. Gue ngerasa mimpi tuh nggak ada yang aneh sih. Kalau misalnya bisa dibayangin, berarti sebenarnya bisa kejadian kan. Kalau kata Disney kan gitu. If you can Asik. dream it, Ya, you karena can dia jualan achieve it. mimpi. Benar. Dia Dan gue jualnya mimpi. kebeli banget sama gue. Iya, Oke. iya, iya. Amazing. Sebagai Disney freak gitu ya. Iya. Weirdest thing in my bucket list. Oh my god, ini nggak kepikiran loh, sumpah. Bisa seaneh apa sih coba? Contohnya kalau misalnya kamu pengen one day punya Doraemon. Mungkin kalau aku one day aku pengen punya aku tuh pengen punya shelter buat anjing. Oh my god, iya. Nggak aneh ya? tapi nggak aneh dong. Aneh. Itu mulia loh. Iya. Oh, Iya. aku emang mulia banget. The Aku weirdest kurang thing aneh. in my bucket list is to have itu, tau gak sih? Gak mau bilang stripper pole, tapi ini pemadam kebakaran itu biar apa? di rumah. Biar bisa cepet gitu Biar kalau turun ke bawah. fuck the stairs, man. Oh, Like, oke. Bisa, padahal ada yang lebih elegan loh, elevator. nggak Alias mau. ada lift gitu mahal di rumah. bun, kan listrik. Oh, iya, maintenance-nya mahal. Iya. Tokennya isi terus. Tokennya isi terus. Tapi kalau jalan tadi terus. nyebut Doraemon, kayaknya pintu kemana saja asik sih. Wah, iya. Right? Yes. Kita nggak perlu pakai visa, nggak Iya. perlu Iya, betul. nggak perlu nggak Iya. perlu melakukan penerbangan yang jauh. Iya, betul. Set langsung nyampe Iya, pintu kemana saja. berarti itu. Oke. Itu aja deh kita Itu. semua. Baik. Ya, itu Kita gua juga terima mau. keanehannya Ucit yang Iya. kurang aneh. Kurang aneh ya. Susah nih pertanyaannya. Kurang aneh. Ya udah. Mau pilih satu lagi nggak? Oh gitu ya. Udah. Dipilihin aja deh, dipilihin. Jangan dong. Kali ini dipilihin. Hidup tuh tentang semua tentang pilihan. Oke. Jangan mau dipilih-pilihin orang lain. Oh iya udah Shit. deh, pilih sendiri nih. Iya, silahkan. Warnanya gemas deh, warna lilac. Ini adalah the emotion card. Oh, yes. It's Emo. just emotion. Oke. What makes you angriest? Have you ever felt that angry before in your life? Yang paling bikin marah kalau dulu adalah orang yang bohong.
Tapi ternyata gue sadar kalau dibalik orang bohong itu kadang-kadang dia berusaha untuk menutupi berusaha untuk kadang-kadang ya yang namanya white lie itu kan kadang kayak niatnya baik gitu. Walaupun telling the truth itu gimana pun juga akan lebih baik. Cuman ada yang akhirnya kalau soal kebohongan gue masih bisa tolerir lah kadang-kadang gitu ya. Jadi yang apa yang bikin lo yang marah? paling bikin gue marah banget adalah disalip motor. Bukan. ini sering enggak, kalau ini jawabannya agak beneran serius yang kayak gue baru sadar gue marah banget dan geli banget sama orang-orang yang korupsi. Karena yang lain-lain kalau disalip motor apa gue kayak masih ya mungkin dia buru-buru. Mungkin tapi itu semua bagian dari korupsi sebenarnya. Korupsi waktu ya, korupsi waktu orang. Korupsi waktu. Gue dong tadi telat datang korupsi waktu orang. Karena gue pernah baca satu studi negara yang korupsinya paling banyak itu tuh banyak yang memang punya kesemerautan di lalu lintas. Jadi ada korelasinya. Menurut gue gini, ketika hidup kan biasanya kan orang-orang yang punya akses buat bisa korupsi itu kan sebenarnya posisinya udah oke nih. Makanya dia udah punya akses bisa korupsi. Tapi berarti kan kalau misalnya posisi udah oke kan lu kayak rumah lu nyaman. Lu pergi ke kantor nyaman. Lu tinggal di rumah yang ber-AC gitu istilahnya, lu enggak kepanasan. Gitu. Berarti kan sebenarnya kehidupannya udah udah nyaman. Enak, udah nyaman, tapi kayak pengen lebih gitu. Ya itulah kayak maruk itu yang kadang-kadang membuat gue jadi kayak marah banget gitu. Itu hak orang gitu. Maruk banget gitu. Pasti dia gak pernah nonton The Lord of the Rings. Wah. Wow. Baik. Keren nih, langsung nyambungnya ke fiksi ya. Karena one ring to rule them all tuh itu my precious itu akan keluar tuh greed lo untuk control semuanya itu. Power man. Jadi berantakan kan semuanya. Itu dia yang membuat gue paling valid emosinya valid. Sangat valid sekali. Luar biasa. Bukan Farid. Alright, well itu dia tadi temennya siapa ya? Makna Talks Beauty Card oleh Kak Uci Tapohan. Terima kasih Uci sekali lagi. Thank you udah ngajakin aku. Thank you for being the second gemat. Yes. Today. Gemat. And that is it for this week's video episode of Makna Talks Beauty. Thank you for watching and listening as well. Don't forget to tune into next week's episode with a very, very fun topic and also guest star. You know what I'm saying? Oh my God. As always. See you guys. Bye-bye.